Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa? Mudah-mudahan yang sakit bisa diberi kesembuhan seperti sedia kala dan bisa berkumpul lagi bersama kita semua. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu mau kita semangat ya. Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu ice breakingnya tepuk semangat. Yuk kita sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Nah, udah pada semangat kan? Nah, karena kita semua udah pada semangat, mari kita ke materi. Apakah ada yang masih ingat materi pada minggu kemarin? Iya, materi pada minggu kemarin yaitu mengenai teks prosedur. Apakah ada yang masih ingat juga apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah, yaitu seperti langkah membuat es campur, sop buah, langkah-langkah membuat mie instan, dan sebagainya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengenai teks deskripsi, yaitu begitupun ada tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi teks deskripsi. Lalu peserta didik mampu menulis teks deskripsi secara jelas dan tepat sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi mengenai teks deskripsi, Ibu ingin mengetahui seberapa paham anak-anak mengenai teks deskripsi. Sekarang anak-anak bisa scan QR barcode di pinggir ini dan lalu kerjakan hanya 2 menit saja ya. Tenang saja, cuma 5 soal saja. Baik, Ibu tunggu ya. Baik, anak-anak, Ibu akan bertanya. Jika anak-anak melihat pemandangan yang indah, objek yang indah, suasana yang menyenangkan, apa yang akan anak-anak lakukan agar bisa mengabadikannya selain menggunakan foto atau kamera? Ya, menuliskannya di buku atau di sosial media. Itu bagaimana keinginan anak-anak. Nah, di sini itu salah satu dari menulis teks deskripsi. Nah, jika kalian pernah menulis teks deskripsi apa saja yang kalian tulis? Jadi, apa sih Ibu teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang menuliskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencium, merasakan apa yang dilukiskan oleh si penulis tersebut. Lalu ada apa saja sih Ibu ciri-ciri dari teks deskripsi? Nah, ciri-ciri dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan atau melukiskan suatu tempat yang indah atau suasana yang menyenangkan. Lalu kedua, melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaannya untuk menggambarkan objek tersebut. Lalu yang ketiga, pembaca dapat merasakan objek yang ditulis oleh penulis tersebut. Lalu yang keempat, menjelaskan ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan juga keadaan dari objek tersebut. Lalu ada juga struktur dari teks deskripsi. Nah, struktur dari teks deskripsi yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum. Apa sih identifikasi atau gambaran umum? Jadi, identifikasi atau gambaran umum yaitu pengenalan objek, lokasi, sejarah, tempat, atau gambaran umum apa saja yang dilihat oleh penulis. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini menjelaskan mengenai penjelasan yang lebih dalam dari identifikasi atau gambaran umum seperti
warnanya, atau kesan lainnya yang penulis lihat. Dan penulis di sini menggunakan unsur kebahasaan kata konkret, yaitu menciptakan gambaran yang jelas, spesifik, sehingga pembaca dapat merasakan yang dijelaskan melalui panca indera, ciuman, dan apa yang dirasakan oleh penulis. Nah, yang ketiga ini ada kesimpulan atau kesan, yaitu ringkasan keseluruhan kesan utama penulis terhadap objek yang dideskripsikan, seolah-olah penulis ingin memberikan gambaran akhir dari apa yang penulis tulis tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur dari teks deskripsi. Unsur teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama yaitu kata konkret. Apa sih kata konkret? Jadi, kata konkret itu penulis menciptakan gambaran jelas, spesifik, sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan dari penulis yang penulis tuliskan yang dijelaskan melalui panca indera. Nah, yang ketiga yaitu majas personifikasi. Penulis menggambarkan gaya bahasa yang memberikan seakan-akan seperti manusia bisa berpikir atau bertingkah laku kepada benda mati untuk gambaran lebih hidup, menarik, dan pembaca bisa membayangkan. Nah, itulah materi dari teks deskripsi. Nah, di sini ada contoh dari teks deskripsi yaitu mengenai Situ Gede, lokasi Situ Gede. Jadi, anak-anak boleh ya baca dulu contohnya, nanti ibu akan menjelaskannya. Nah, apakah sudah anak-anak membacanya? Jika sudah, ibu akan bertanya mengenai struktur teks deskripsi. Anak-anak, ada pada paragraf berapa struktur teks deskripsi mengenai gambaran umum? Nah, iya, pada paragraf 1. Pada paragraf 1 ini yaitu mengenai lokasi, sejarah, dan juga gambaran umum tentang objek wisata, yaitu mengenai Situ Gede. Nah, sekarang ibu akan bertanya, pada paragraf berapa struktur teks deskripsi mengenai deskripsi bagian? Ya, betul, pada paragraf 2 dan 3. Nah, pada paragraf 2 dan 3 ini, penulis menjelaskan lebih detail lagi mengenai gambaran umum. Nah, lalu yang terakhir, struktur teks deskripsi pada kesan atau simpulan pada paragraf berapa? Nah, iya, pada paragraf keempat ya, atau paragraf terakhir. Pada paragraf ini mengenai kesan atau simpulan keseluruhan apa yang ingin penulis sampaikan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah ibu menjelaskan materinya terlalu cepat atau lambat? Apakah kalian memahami materi pembelajaran pada hari ini? Nah, sekarang ibu ingin mengetes pemahaman kalian mengenai teks deskripsi yang telah kita pelajari. Anak-anak bisa scan QR barcode yang ada di pinggir ya. Ibu kasih waktu 5 menit, hanya 10 soal saja ya. Nah, anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberitahukan bahwasannya minggu depan kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Anak-anak bisa ya membaca dulu materi mengenai teks eksplanasi. Baik, pada pertemuan hari ini ibu cukupkan sekian. Mari kita berdoa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.